Halo teman-teman, selamat datang di free course Digital Marketing for Property. Jadi di free course kali ini kita akan membahas lebih dalam ya dengan topik formula closing property secara rutin dengan Google Ads. Perkenalkan, nama saya Bagus Prasetya Bakti. Saya udah kurang lebih 9 tahun ya berkarir di digital marketing field. Nah, saya juga adalah CEO dan founder dari Simbol Masa Digital. Nah, ini adalah beberapa sertifikat saya ya di Google maupun sertifikat media buyer di Meta. Nah, ini adalah beberapa performa dari agensi kita ya di TikTok, Google, dan Meta. Ini adalah beberapa project properti yang sudah kita handle dan masih banyak lagi puluhan project properti lainnya. Memang paling banyak developer, cuman ada beberapa agen properti yang sudah menjadi peserta dari kelas-kelas saya juga. Nah, sebelum kita masuk teman-teman, saya ingin menanyakan beberapa hal. Nah, yang pertama, apakah teman-teman ingin closingan properti secara rutin lebih cepat tapi nggak tahu caranya? Nah, kemudian teman-teman mungkin juga di sini udah ngiklan di sosmed ya, tapi properti masih sulit terjual. Kemudian apakah teman-teman di sini udah listing di marketplace tapi lead tetap masih seret? Kemudian teman-teman juga udah coba canvassing, sering ketolaknya daripada keterimanya. Kemudian bingung mau belajar digital marketing yang khusus menjual produk properti, karena seperti yang kita tahu sekarang ya, ketika ada kursus digital marketing itu pasti biasanya produk yang dijual adalah produk-produk yang retail ya, yang e-commerce ataupun produk digital. Jarang banget yang bahas untuk produk khusus properti. Kenapa sih kita harus menggunakan digital marketing ya untuk supaya kita bisa closing rutin properti kita? Nah, pertama itu adalah jangkauannya luas dan 24 jam. Nah, dengan digital marketing ini teman-teman, kita bisa menargetkan ke lebih banyak prospek dan iklan yang kita tayangkan nanti itu tayangnya 24 jam. Kemudian alasan kedua adalah biaya efisien dan transparan. Nah, biaya pemasaran bisa difokuskan pada yang menghasilkan saja. Kemudian yang ketiga adalah pelacakan hasil akurat dan terukur. Data iklannya bisa dipantau secara langsung dan valid. Jadi kalau misalnya kita beriklan ya, ataupun menggunakan sistem digital marketing lainnya, itu kita based on data teman-teman. Jadi ada datanya, sehingga kita tahu mana yang works dan mana yang tidak works. Nah, yang works ini bisa kita scale up gitu, dan yang tidak works atau yang boncos gitu ya, itu bisa kita cut. Kemudian alasan selanjutnya adalah audience tertarget. Nah, mayoritas calon buyer properti itu sudah 95% cari info properti di internet terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk melakukan pembelian. Terus, karena kita akan deep dive lebih jauh tentang Google Ads ya di free course kali ini, kenapa sih kita harus pakai Google Ads? Nah, alasan pertama adalah hanya menargetkan hot audience based on keyword. Nah, beda dengan Meta, apabila kita beriklan di Meta, kita variabel targetingnya adalah interest. Kita menargetkan orang-orang yang sekiranya punya minat di produk yang kita jual. Namun beda dengan Google, Google ini menargetkan orang-orang yang sudah masuk ke tahap warm audience atau bahkan hot audience karena mereka sudah pada proses mencari produknya ya dengan kata kunci tertentu. Kemudian alasan kedua adalah objektif iklan beragam. Jadi kita bisa nayangin Google itu format video, single image ataupun format teks. Kemudian selanjutnya adalah alasan ketiga, bisa menayangkan iklan di beberapa platform sekaligus. Kemudian alasan keempat adalah penargetan terperinci ya. Jadi kita bisa menargetkan dari segi geografinya, kemudian demografinya, dan kemudian dari segi interestnya juga. Nah, kemudian alasan kelima atau terakhir adalah biaya iklannya terjangkau. Nah, kalau kita beriklan di Google, itu kita bisa start from 50.000. Oke, teman-teman, kita mulai masuk ke materinya. Teman-teman di sini boleh nyantai ya, boleh nyiapin pena atau nyiapin catatannya atau bahkan nyiapin kopinya gitu ya. Fundamental digital marketing property. Apa sih itu digital marketing? Sederhananya, digital marketing adalah alat untuk mencari traffic secara online atau internet ya teman-teman. Kalau kita ngomongin online, berarti ada beberapa sumber traffic. Yang pertama itu dari Instagram, kemudian Facebook. Nah, Instagram, Facebook ini adalah dari satu perusahaannya, yaitu Meta. Nah, kemudian TikTok, kemudian ada marketplace juga, dan yang terakhir ada Google. Kalau kita mau bermain digital marketing, kita harus paham yang namanya sales funnel. Nah, jadi sales funnel itu adalah sebuah perjalanan calon buyer dari belum mengenal kita hingga menjadi customer atau klien kita. Nah, di tahap pertama itu ada awareness, teman-teman. Jadi, kita sebagai agen properti, kita sebagai developer, kita harus yang namanya menyebarkan awareness dulu, menaikkan awareness dari calon buyer properti kita. Nah, ini fokus di sini atau goalnya adalah supaya mereka itu tahu kita dulu. Supaya mereka tahu kalau kita itu ada loh, kita itu jualan unit perumahan, kita itu jualan unit apartemen. Nah, kemudian selanjutnya adalah interest. Nah, ketika audiens sudah masuk ke awareness, mereka akan masuk lagi ke tahap interest,
mereka sudah mulai ada ketertarikan dalam produk yang kita jual atau dalam properti yang kita tawarkan gitu ya. Kemudian selanjutnya ketika mereka sudah ada ketertarikan, tahap selanjutnya adalah mereka masuk ke tahap decision atau mereka memutuskan kira-kira aku jadi beli atau enggak nih, atau kira-kira aku mau ambil unit yang mana nih, atau kira-kira aku mau pakai skema pembayaran yang mana ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah purchase atau mereka menjadi customer kita. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mana sih yang bagus untuk properti? Dari traffic-traffic yang sudah kita bahas tadi, ada Google, TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ya. Itu kira-kira mana sih yang bagus untuk properti? Ayo teman-teman, kita coba ngelihat deep dive lebih jauh perbandingan dari sumber traffic online. Traffic pertama itu ada sosmed, ada dari Meta, Instagram, ya, Facebook, ataupun TikTok ya. Itu kekurangan yang pertama adalah konten harus nunggu viral ya. Dan viral itu membutuhkan waktu teman-teman dan konsistensi. Kita nggak bisa tuh, kita pertama kali posting konten, pertama kali, kita baru buat pertama kali, itu tiba-tiba langsung viral. Persentasenya sangat kecil lah. Kecuali teman-teman memang sudah ahli jadi konten kreator atau sudah punya pengalaman konten sebelumnya, itu mungkin besar kemungkinannya untuk teman-teman membuat video yang viral. Namun kalau baru pertama kali, itu sangat-sangat kecil lah kemungkinannya. Nah, kemudian yang kedua adalah susah keprediksi konten mana yang bakal meledos dan datangkan lead. Ini dikarenakan kita menggunakan platform orang lain, which is algoritmanya adalah milik mereka. Kita tidak punya hak apapun untuk mengatur algoritma. Jadi kita nggak bakal tahu nih, di awal kita konten kita harus yang namanya split test ya, beberapa jenis konten atau angle konten, ya, sehingga kita tahu mana yang meledos. Namun untuk awal ya, kita pasti banyak trial dan error dari segi konten yang akan kita buat. Jadi sangat-sangat susah keprediksi. Nah, kemudian apabila kita melihat traffic lead dari marketplace, itu pertama kekurangannya adalah persaingan ketat kalau di marketplace ya teman-teman. Properti sama itu bisa banting-bantingan harga. Udah sangat sering banget kita lihat ya. Propertinya sama, unitnya sama, speknya sama, tapi harganya itu bisa beda. Kemudian kekurangan kedua adalah slot iklan terbatas kalau di marketplace. Kalau udah full, kita harus nunggu yang lain habis kontrak, keburu sold out tuh propertinya. Nah, jadi kalau kita mau ngiklan di marketplace itu kan kita based on slot ya. Jadi si platform menyediakan slot, misalnya hari ini yang free itu ada 4 slot di halaman homepage, kemudian nanti juga ada di halaman checkout, tapi kan itu sangat terbatas. Nah, sedangkan agen properti ataupun developer itu sudah ribuan bahkan di Indonesia. Kalau mereka berebut untuk pasang iklan di situ, pasti mayoritas dari agen properti dan developer bakal nggak kebagian slot. Nah, kemudian coba kita cek untuk Google. Kita akan menggunakan sumber traffic Google Ads. Kita punya beberapa keuntungan teman-teman. Nah, pertama adalah jalur VIP Google. Nah, jadi website kita itu bisa tayang di halaman pertama. Nah, kemudian yang kedua, iklan ditujukan kepada orang yang memang nyari unit properti alias hot lead banget. Karena tadi yang sudah kita bahas, variabel targeting dari Google adalah keyword, maka orang yang kita targeting keywordnya itu memang mereka sudah nyari dan kita tujukan iklan kita kepada mereka. Jadi traffic lead yang bakal masuk ke kontak kita itu benar-benar sudah masuk ke tahap warm, bahkan ke tahap hot audience. Keuntungan selanjutnya adalah ketemu yang winning, langsung bisa di scale budgetnya. Beda dengan marketplace itu sangat tidak scalable teman-teman. Jadi apabila kita memang sudah winning, misalnya kita bisa dapat 2-3 lead per hari ya dengan iklan di marketplace. Tapi kalau misalnya kita aku mau naikin lagi deh leadnya. Nah, itu nggak bisa teman-teman karena kita tergantung dari slot iklannya masih ada atau sudah habis. Nah, beda dengan Google Ads, apabila kita sudah ketemu yang winning, kita bisa tuh langsung scale up budget iklannya untuk menambahkan atau untuk mendapatkan traffic lead yang lebih banyak. Nah, selanjutnya kita akan bahas sumber paid traffic untuk properti. Nah, pertama itu kita bisa mendatangkan traffic berbayar atau lead berbayar dengan Meta Ads. Nah, kemudian yang kedua kita juga bisa mendatangkan traffic lead dengan Google Ads. Nah, apa sih perbedaan dari mendatangkan lead antara kedua belah platform berbayar ini? Nah, pertama dengan Meta Ads ya, tipe platform sosial media sehingga audiens lebih untuk entertain. Memang di Meta itu, di Instagram ataupun di Facebook ketika kita berselancar ya di sosmed itu, kita akan lebih fokus kepada mencari hiburan ya teman-teman, bukan mencari iklan atau mencari solusi dari kebutuhan kita. Jadi tipikal audiensnya di sini sudah sangat berbeda. Nah, apabila di Google ya, itu tipe platformnya adalah search engine. Jadi tipikalnya itu adalah audiens yang mencari produknya, audiens yang mencari iklannya, bukan iklan yang ditujukan. Kemudian di Meta Ads memang kelebihannya adalah lead lebih deras tapi susah dapat yang hot. Tapi kalau di Google, lead memang lebih sedikit tapi lebih pasti. Nah, kemudian untuk di Meta Ads perlu funneling yang lebih panjang. Nah, karena tadi adalah sifat atau nature dari platformnya itu adalah sosial media, orang datang ke sana untuk entertain, maka kita butuh funnel yang lebih panjang untuk menjadikan mereka dari
cold audience ke warm audience menjadi hot audience gitu ya. Beda dengan Google, karena orang yang kita tujukan atau lead yang kita dapatkan itu lebih hot, maka funneling akan jauh lebih pendek teman-teman. Jadi bisa dari iklan, LP, kemudian closing CS. Nah, kemudian di Google juga itu kelebihannya adalah jaringan platform lebih luas. Nah, dengan Google Ads kita bisa menayangkan iklan di YouTube, ya, kemudian di jaringan situs publisher, kemudian di jaringan aplikasinya Google, dan kita juga bisa menayangkan iklan di search engine-nya Google. Nah, ini yang paling utama. Oke, kita akan bahas studi kasus gitu ya, dari strategi Google Ads yang sudah saya terapkan di klien-klien saya. Nah, di sini kita lihat teman-teman di before ya, ini data dashboard iklan before. Kita melihat di sini, ini konversinya, ini per hari ya teman-teman, cuman di angka 9 konversi. Nah, kemudian setelah si iklan sebelumnya ini yang before ini berjalan sekitar 1 minggu, itu kita kulik lagi, kita benahin, dan ternyata akhirnya ketemu seperti ini teman-teman, konversi per harinya sampai ke 424. Ternyata yang membedakan itu adalah funnelnya teman-teman. Jadi sebelumnya ya kita menggunakan funnel iklan di Google ya, kemudian ke landing page. Nah, dari landing page ini si lead harus ngisi formnya dulu. Nah, kemudian dari form tadi baru ke WhatsApp. Ini nanti akan di follow up oleh tim CS. Nah, kemudian itu kita rubah, funnelnya kita rubah. Jadi dari iklan, landing page langsung ke WhatsApp. Jadi kita memotong atau memangkas form ini. Nah, biasanya tuh kalau problematika dari teman-teman developer ataupun teman-teman marketing properti ya, itu biasanya adalah mereka punya banyak banget CS, sehingga dengan form ini mereka itu bisa membagikan ke semua CS dengan sama rata. Nah, itu biasanya problem yang mereka hadapin, sehingga mereka kenapa tidak mau memakai button WA langsung. Akhirnya ini kita propose untuk menggunakan yang namanya tools PA Rotator atau tools CRM ya teman-teman. Jadi biarpun nanti kita button WA, lead yang masuk itu bisa kesebar ke semua CS sama rata gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman. Apabila menggunakan form adalah gunanya untuk membagikan lead ke semua tim CS sama rata, maka sekarang dengan tools WA Rotator itu kita tetap bisa membagikan lead yang masuk ke semua tim CS ya. Mau teman-teman punya 9, mau teman-teman punya 20 orang CS, tapi teman-teman di sini tetap bisa kok untuk membagikan lead yang masuk ke semua tim CS tanpa perlu khawatir gitu ya dengan tools WA Rotator. Dari strategi tadi ya yang sudah kita kulik dan sudah kita optimasi. Nah, sebelumnya running ads 200k per day itu cuma dapat 5-6 lead dengan CPL dashboard 20 ribuan yang kita lihat tadi. Nah, kemudian setelah menggunakan funnel yang benar, running ads 200.000 per hari bisa dapat 20-30 lead per day dengan CPL dashboardnya 471. Nah, seperti yang kita lihat tadi, selama sebulan ya itu closing rate-nya di angka 5% teman-teman. Berarti total ada 15 lead closing dalam 1 bulan. Nah, average sales value-nya ya karena ini unit perumahan tipe 3690 dan ada juga sih beberapa unit properti, itu ASV-nya adalah 500 jutaan, maka total omset 15 dikali 500 juta yaitu sekitar 7,5 miliar teman-teman omsetnya. Dan ROAS adalah 1154 kali. Ini dari dashboard KPI yang mereka sudah isi ya. Ini ada 7,69 miliar. Nah, kemudian kita lihat KPI benchmark-nya. Itu CPL maksimal 100k, kita di sini dapat 57.692. Ini sudah terakumulasi selama 1 bulan teman-teman. Jadi memang ada beberapa CPL juga yang termasuk dari fase testing sebelumnya. Kemudian di ROAS minimal 100 kali kita bisa mendapatkan 1154 kali. Terus gimana dong Mas Pras caranya? Nah, jadi caranya adalah kita membagi campaign itu menjadi 2 teman-teman, yaitu prospecting dan remarketing. Dari prospecting sendiri kita fokus di GSN yaitu Google Search Network, dan remarketing kita fokus di GDN atau Google Display Network. Nah, kira-kira seperti ini untuk skemanya atau struktur campaignnya. Kita lihat di sini sebelah kiri ya, ada prospecting. Prospecting campaign itu dibagi menjadi 2 ad group. Kita pakai CBO semua ya teman-teman. Jadi pakai campaign semua budgetnya. Nah, untuk ad group 1 itu kita fokusin kepada direct keyword. Jadi kita menargetkan orang-orang yang memang mencari unit properti tersebut, kayak misalnya rumah subsidi di Bintaro atau apartemen di Pondok Indah gitu-gitu ya. Jadi kita menargetkan orang-orang yang memang nyari keyword itu. Nah, kemudian ad group kedua adalah kita menggunakan lookalike audience dari database yang ada. Nah, biasanya kalau teman-teman agen properti atau developer itu pasti punya database ya. Kita menggunakan fitur di Google yang namanya lookalike audience. Jadi kita bisa menargetkan audience yang serupa dengan database yang kita miliki. Nah, dari masing-masing ad group tadi nanti akan ada satu ads atau satu iklan gitu ya. Nah, iklan ini terbagi menjadi headline dan deskripsi, setlink ya, dan gambar. Nah, kemudian juga sama untuk ad group kedua ini juga iklannya sama, jadi tinggal di kopas aja. Jadi ntar teman-teman buat satu campaign, satu ad group dan satu iklan dulu. Nah, kemudian di bagian ad groupnya teman-teman tinggal duplikat dan diganti
targeting audience-nya. Ini untuk detailnya, jadi pakai objective lead, jenis penelusuran, minimal budget 100k per day. Kemudian jangan targeting audience di satu kota aja, tapi targetkan juga di kota sekelilingnya. Nah, kemudian untuk awal, jika teman-teman itu akunnya baru, atau akunnya udah lama tapi baru pertama kali ngiklanin properti, maka teman-teman harus A/B test banyak keyword terlebih dahulu. Setelah data cukup, matikan keyword berperforma buruk. Kalau perlu gunakan negatif keyword juga. Nah, kemudian untuk bagian remarketing campaign, kita juga sama akan nge-split menjadi dua ad group, yaitu retargeting visitor LP. Nah, kemudian yang kedua adalah retargeting database. Dari masing-masing ad group kita akan membuat dua konten iklan sekaligus. Karena remarketing campaign ya, kita menggunakan GDN atau Google Display Network, maka kita harus membuat dua konten single image terlebih dahulu. Dari masing-masing ad group tadi, itu kita gunakan dua konten iklan. Nah, ini konten iklannya untuk masing-masing ad group sama, nggak masalah ya teman-teman. Nah, yang penting di sini adalah kuncinya kita harus split test minimal dua konten. Kita akan menggunakan objective lead atau prospek ya kalau di Google Ads. Dan untuk jenis kampanyenya kita pilih yang gambar. Nah, kemudian untuk budget itu 50k per day minimal. Kemudian targeting dilepas semua. Karena kita akan fokus di retargeting audience yang sudah berinteraksi dengan kita. Nah, kemudian campaign remarketing dipublish setelah campaign prospecting memiliki cukup data. Nah, jadi teman-teman, data dalam Google Ads ini sangat-sangat penting sekali. Memang kalau akun baru, teman-teman fokus dulu di prospecting ya, dan fokus di testing banyak keyword supaya akun Google Ads-nya teman-teman dan campaign-nya teman-teman itu mendapatkan banyak data. Jadi kita harus nge-feed mereka, ngasih makan mereka dengan data yang banyak. Teman-teman bisa pakai acuan dari hari tayang ataupun budget spend. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut tentang gimana sih cara ngiklanin properti menggunakan Google Ads, saya udah sediain yaitu kursus Google Ads for Property Masterclass. Jadi ini adalah e-course berisikan video panduan step by step gimana cara running iklan Google Ads untuk bisnis properti. Nah, ini sangat fleksibel untuk teman-teman yang developer bisa ya, untuk yang agensi properti bisa, untuk yang agen properti pun bisa. Coba sekarang kita ngelihat dulu deh kursus-kursus di luaran sana ya, kursus-kursus digital marketing ataupun bootcamp gitu ya, ataupun workshop di luar sana yang membahas tentang cara beriklan di Google Ads. Nah, ini kita lihat nih ada yang ngasih harga di 8 juta gitu ya, untuk sekali ikut workshop, untuk sekali ikut bootcamp. Ada juga yang sampai 14 juta ya untuk sekali ikut bootcamp. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang ngasih harga 13 juta gitu ya. Dan kemudian juga ada yang ngasih harga sampai di 15 juta, 11 juta ya, 6 juta. Jadi untuk workshop dari digital marketing sendiri itu udah di angka puluhan juta ya teman-teman rata-ratanya. Dan kalau misalnya kita enroll dari kursus tersebut, dari bootcamp tersebut, biasanya yang akan diajarkan itu adalah materi basic ya pertama. Kemudian yang kedua adalah materi umum untuk semua bisnis ataupun produk, karena memang mereka bertujuan untuk menyaring seluruh orang yang mau belajar digital marketing. Jadi masih sangat-sangat luas lah untuk produk maupun niche bisnisnya. Nah, kemudian biayanya itu relatif mahal teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi itu harganya udah di kisaran atau rata-rata udah 10 jutaan. Kemudian tidak ada sesi mentoring pasca kelas ya, pasca kursus. Jadi benar-benar teman-teman ya harus lagi dari awal membangun portofolio ya, kemudian trial error sendiri ya, gimana nanti milih kreatif untuk bisnis properti gimana, objektif untuk properti gimana gitu ya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena di sini teman-teman bisa dapetin yang namanya Google Ads for Property Masterclass. Nah, ini ada penawaran khusus ya untuk teman-teman yang join free course kali ini. Jadi kita punya dua paket ya buat teman-teman. Pertama ada basic dan pro. Nah, untuk basic sendiri 22 video modul materi, kemudian dapat 4 docs template dan dapat 4 PDF framework. Kemudian juga teman-teman nanti akan belajar ya konsep triple maker framework di dalam kursus tadi. Nah, kemudian juga konsep traffic quadrant, kemudian formasi campaign VSD. Kemudian teman-teman juga akan belajar yang namanya protokol follow up 4T. Nah, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan template value proposition canvas, kemudian template sosmed analysis, dan PDF 20 formula copywriting. Khusus untuk teman-teman yang ikut free course kali ini, teman-teman mendapatkan diskon ya 50%, yaitu cukup hanya dengan 499.000 dari harga awal 1 juta. Nah, adapun untuk pro ya teman-teman mendapatkan seluruh paket basic yang ada di paket basic dan bonus private mentoring selama 3 bulan. Jadi akan bersama saya langsung ya. Di sana yang akan saya mentoring teman-teman. Saya juga akan bantu untuk nge-review iklan teman-teman gitu ya, dan ngelihat mana yang harus diperbaiki dari iklannya, apakah kontennya, apakah captionnya, ataukah mungkin landing page-nya gitu ya. Nanti saya bantu teman-teman untuk nge-review iklannya. Biayanya adalah
1,5 juta dari harga awal 4 juta. Saya juga mau menambahkan penawaran spesial lagi khusus 10 orang tercepat, yaitu ebook Google Ads 1.0 ya. Jadi harganya 200.000. Jadi ebook ini juga sudah banyak ya teman-teman yang beli ebook saya. Ini harganya di angka 200.000 teman-teman. Tapi khusus 10 pembeli pertama mendapatkan ebook ini secara gratis. Di ebook Google Ads 1.0 ini adalah panduan dasar ya, gimana setting akun ya, kemudian gimana cara konfirmasi pembayaran, kemudian gimana cara konfirmasi identitas gitu ya. Setelah mengikuti kursus ini ya, masterclass ini, teman-teman akan merasakan garansi bisa running iklan Google Ads untuk properti. Nah, kemudian yang kedua, lebih mudah closing properti, karena di sini di GAFP Masterclass ini teman-teman bukan hanya belajar untuk setting iklannya, tapi juga belajar untuk menganalisa, mengoptimasi serta memfollow up lead-nya gimana caranya. Jadi lengkap teman-teman. Dari awal teman-teman iklan sampai ke tahap closingannya. Nah, kemudian dari teman-teman ikut kursus ini juga, teman-teman juga bakal merasakan lead yang masuk itu membludak. Nah, teman-teman kita harus remind lagi bahwasanya dengan investasi yang nggak sebanyak budget iklan yang teman-teman keluarkan selama 1 minggu ya, ataupun ini juga nggak bakal sebanyak dari komisi closingannya teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa langsung scroll ke paling bawah di page ini, di laman ini. Nah, kemudian klik tombol yang ada di bawah. Nanti bisa berupa tombol payment ke Mayar ataupun tombol ke admin saya langsung. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti free course pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan mengikuti free course aja udah bisa untuk running Google Ads ya, running iklan Google Ads untuk propertinya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman selalu berkelimpahan rezeki dan kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.